Hmm? Oh, tapi telepon. Halo, Mbak Ipa. Goblok kan aku lagi Zoom.
Oke, tes. Suara saya sudah masuk? Sudah, Pak. Oke, bentar ya. Kita nanti mulai di 10.35. 1 menit lagi. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini untuk mata kuliah komputer multimedia, topiknya adalah tentang animasi. Sebelum ke materi inti ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan dulu oleh teman-teman? Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada yang masih belum paham ataupun terkait dengan tugas, baik itu di teori ataupun praktikum. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada atau tidak? Oh iya, Pak. Saya mau tanya yang itu, Pak. Apa itu blog? Yang blog itu tampilannya nggak sama kayak tempatnya Bapak, itu gimana ya, Pak? Oke, jadi terkait dengan blog, itu ini ya, untuk editing blogspot terutama ya, untuk editing blogspot itu pengaturan atau cara settingan untuk mengubah tampilan atau tampilan ini template nanti ya. Itu ada dua cara untuk mengeditnya. Yang pertama menggunakan tata letak atau layouting. Kalau tata letak layout ini tidak membutuhkan kemampuan pemrograman HTML, tetapi kalau yang berikutnya, yang kedua itu menggunakan template, itu harus, sebenarnya nggak harus juga sih, tapi paham, ataupun dalam hal ini adalah mengetahui bagaimana untuk pengaturan dalam bahasa HTML. Karena HTML ini sebenarnya cukup mudah, teman-teman googling aja cara membuat background warna apa di Google, terus nanti ditambah dengan HTML, itu nanti juga pasti akan muncul. Jadi untuk lebih mudahnya ketika menggunakan template ini, kode-kode ini supaya tidak membuat dari nol, teman-teman bisa download dari Google. Jadi kata kuncinya atau keywordnya adalah template blogspot seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih yang disuka itu yang mana. Kemudian ketika sudah ditemukan salah satu template tersebut atau script dalam bahasa pemrograman tersebut, diupload kembali ke template ini,
ke edit setting kode yang ada di Blogspot, kemudian disimpan. Nah, dari situ nanti ketika masih ada yang perlu dimodifikasi, bisa lanjut ke layouting-nya. Oh, saya nggak suka ini, saya ingin menghapus ini. Nah, itu nanti menghapusnya, jika tidak begitu paham dengan bahasa pemrograman, bisa melalui layouting tadi. Seperti itu, Mas Mulhak. Di YouTube saya sepertinya sudah jelas ya, atau mungkin masih belum paham? Itu Pak, tampilannya kan saya ngikutin cara-caranya. Nah, itu ada yang nggak muncul gitu Pak. Jadi saya susah gitu, nggak bisa gitu. Niru-niru kayak yang ada di video. Oke. Berarti Mas Ulhak ataupun teman-teman yang lain misalkan ada kendala yang sama, bisa WA saya aja nggak apa-apa. Oh iya Pak, makasih Pak. Bapaknya mental ya? Halo Oke. Bapak. Maaf ya, terputus koneksi saya. Oke, kita lanjut ke materi. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Tapi koneksi saya sempat terputus. Saya Pak, Oke, silakan Mbak Esti. yang kemarin di blog itu kan pakai template yang dikasih sama bapaknya itu, dari linknya itu. Nah, kan ada beberapa yang mau diubah. Tapi kan kalau masuk ke setelan, ke setting, di yang tampilannya itu ngeditnya pakai HTML, pakai apa namanya? Pakai link gitu kan Pak, mau dikasih link. Nah, ada beberapa yang bisa dan ada beberapa yang nggak nemu. Kita mau kasih linknya itu di mana gitu nggak ketemu ya Pak. Oke, jadi gini, sebenarnya ketika pembuatan link atau pembuatan menu navigasi yang ada di menu blog atau web, kalau menggunakan Blogspot itu sebenarnya ada dua cara juga. Pakai editing HTML bisa, cuma kalau editing pakai HTML, teman-teman harus sudah mengetahui linknya dulu. Misalkan untuk link pendidikan, nah ya kan nanti awalannya adalah nama blognya, alamat blognya, kemudian diikuti dengan kategori. Nah, kategori di Blogspot itu ada slash tanda tanya, kemudian ada slash lagi, kemudian kategori yang dimaksud. Itu kalau menggunakan HTML. Kalau menggunakan tata letak, itu nanti lebih mudah sebenarnya. Jadi direncanakan nanti bisa menambahkan gadget ya. Nah, nanti tambah gadget, kemudian pilih aja menu atau link navigasi. Di sana juga ada, Mbak Esti. Nanti bisa dicoba lagi, misalkan ada yang masih kendala, bisa WA saya, nggak Pak? Oh enggak Pak. Sama satu lagi Pak, kalau misal kita kan punya gambar Pak, nah mau kita masukkan, kan kalau masukkan itu sepertinya kemarin pakainya link. Nah di linknya itu gimana cara buatnya Pak? Biar gambarnya itu bisa jadi link dan bisa dibuka dan dilihat gitu.
Untuk gambar ada 2 opsi kalau nggak salah. Jadi opsi yang pertama adalah menggunakan link. Opsi yang kedua benar-benar bisa untuk ini, upload file. Ini saya coba buka dulu ya, sambil yang kemarin. Tak login dulu. Oke, saya share screen dulu. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, sepertinya ini ada, tak ubah ke dulu ya. Jadi teman-teman ketika menggunakan Blogspot ini, kalau alamatnya kan nanti bla 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 .blogspot.com. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga mengedit menjadi nama yang lebih keren, misalkan istihanifah.com. Nah, itu nanti bisa. Nyetingnya di mana? Nyetingnya di sini. Nah, ini custom domain. Hanya saja untuk custom domain ini teman-teman memerlukan biaya. Jadi biaya untuk sewa nama atau membeli nama ini. Jadi ini per tahun. Nah, karena ini tidak saya perpanjang, jadi blog saya Ria ini jadi nggak ada. Jadi ketika ini diakses ya tidak akan ketemu. Oke, ini sambil ini ya menunjukkan yang kemarin. Jadi itu namanya custom domain. Oke, sudah tak hapus. Oke. Ini blog saya. Nah, kalau ini kan masih kelihatan blog banget ya, karena namanya kan masih ada blogspot. Kalau sebelumnya kan sudah kayak custom domain, jadi liputanid.com. Nah, itu kan lebih, dalam hal ini ya ketika kita ingin branding, itu kita lebih percaya diri, oh ternyata website bukan blog, walaupun sebenarnya ini juga merupakan blog. Nah, untuk menambahkan menu-menu ini, yang dimaksud Mbak Isti tadi ya, menu ini ya. Benar nggak Mbak Isti? Oke, Oke. Pak. Oke, jadi untuk menambahkan menu-menu ini ada 2 cara. Cara yang pertama bisa menggunakan layout ini. Kemudian tambah jet aja. Nah, ini main menu link list. Ini bisa kita add jet. Nah, di sini kita cari aja. Cari link. Nah, ini link list. Nanti bisa. Kemudian ingin menampilkan yang ini. Misalkan saya membuka salah satu artikel. Nah, di sini kan ada beberapa gadget ya. Ada Popular Post, kemudian ada ini apa itu halaman dari fanspage, kemudian lain-lain. Nah, ini juga sama. Bisa menggunakan yang ada di add gadget ini. Nah, nanti ketika apa itu web atau blognya teman-teman itu sudah banyak pengunjungnya, nah nanti silahkan teman-teman ini menambahkan AdSense ini. Jadi nanti teman-teman ketika AdSense-nya diterima, ketika mendaftar ini diterima ya otomatis teman-teman akan bisa memunculkan iklan yang ada di blognya. Nah, ketika ada iklannya, ketika iklan itu ada yang klik, nah itu nanti teman-teman akan mendapatkan persentase uang. Jadi dengan menulis blog ini, teman-teman bisa ini jadi
ada tambahan income ke teman-teman. Hanya saja inti dari penggunaan AdSense ini adalah semakin banyak orang yang melihat blog kita, maka kemungkinan yang mengklik iklan kita, iklan yang ada di blog kita, nanti juga otomatis akan lebih tinggi. Ketika yang klik itu ada 1.000 misalkan, ya otomatis nanti persentase kita dapat uangnya juga akan lebih besar. Jadi ketika teman-teman melihat misalkan detik.com, nah detik.com ini juga ada iklan dari AdSense. Jadi detik.com ini selain dia mendapatkan iklan premium yang memasang iklan seperti ini yang ada di ini, nah si Detik ini dia juga memasang iklan dari Google AdSense. Jadi sekarang itu portal-portal web itu berusaha bagaimana caranya mendapatkan view yang banyak supaya ya otomatis, nah ini juga ada iklannya ini, Ads by Google. Kemudian ada lagi nggak di bawahnya iklan lagi. Jadi pada intinya itu ya. Jadi kenapa kemarin saya membuat ini supaya teman-teman ini juga mempunyai blog, kemudian nanti blognya bisa dipercantik. Kalau awalnya mungkin blognya cuma biasa-biasa aja, kemudian dipercantik, misalkan contohnya seperti ini. Kalau dengan tampilan seperti ini kan tampilannya sudah identik dengan web, bukan hanya sekedar blog biasa. Jadi harapannya seperti ini. Tadi ini untuk menambahkan link. Kalau ingin yang lebih, kalau misalkan paham tentang template, tentang bahasa pemrograman, nah teman-teman bisa menggunakan ini. Dari ini kemudian customize. Kemudian pilih yang edit HTML. Nah ini, edit HTML. Nah, teman-teman bisa ngedit di sini. Sama saja. Tinggal teman-teman pilih aja. Lebih suka yang mana, lebih mudah yang mana. Silahkan diimplementasikan. Nggak usah takut salah. Kalau ingin lebih untuk jaga-jaga, misalkan nggak terlalu ribet nanti misalkan terjadi kesalahan, ya ini di backup dulu. Sebelum diedit kita backup dulu. Jadi ketika nanti ada kesalahan kita tinggal upload ulang template yang telah kita ubah tadi. Seperti itu terkait dengan blog. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi cadangannya di mana, Pak? Di dem, kemudian customize itu diklik yang panah, kemudian diklik backup. Oh iya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya? Atau sudah cukup? Oke, sekarang kita ke materi. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya materi hari ini adalah tentang animasi. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing mendengar kata animasi. Sebenarnya animasi itu apa sih? Nah, animasi menurut dua sumber ahli ini, menurut para ahli ini, Agus Suheri, animasi adalah kumpulan gambar yang telah diproses sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan gerakan. Jadi teman-teman dulu kan pernah nggak ya? Kalau saya dulu pernah. Jadi saya menggambar dalam tumpukan kertas yang banyak, kemudian kertasnya digerakkan. Nah itu kan akan menjadi sebuah efek visual. Nah itu juga merupakan bagian dari animasi. Nanti akan sampai ke selanjutnya. Kemudian menurut Ibis Fernandes mengatakan bahwa animasi adalah proses merekam, memutar ulang serangkaian gambar statis untuk mendapatkan ilusi gerakan. Jadi pada intinya inti dari animasi ini adalah sekumpulan gambar. Nah, sekumpulan gambar itu
tergantung pembuatnya. Apakah gambarnya itu gambar manual yang digambar di kertas, ataupun gambar yang digital yang kita kerjakan di gadget kita. Karena, kenapa saya katakan gadget? Karena ya ketika kita ingin membuat sebuah animasi, itu sebenarnya nggak hanya melalui komputer. Sekarang ini menggunakan HP pun juga bisa untuk membuat sebuah animasi. Nah, ini adalah kita sampai ke jenis-jenis animasi ya. Jadi ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pokok dari animasi adalah sekumpulan gambar. Bagaimana caranya dia ketika dilihat itu ada pergerakan. Jadi bedanya di sini ya. Kalau gambar ya dia gambar statis. Kalau animasi berarti dia gambar yang bergerak. Gambar yang bergerak dia itu tidak mungkin hanya ada satu gambar. Pasti di sana akan ada banyak gambar. Oke, ini yang animasi tradisional. Langsung aja ya. Nah, ini yang animasi tradisional. Jadi, teman-teman bisa membuat animasi ini ya, kalau ini mungkin pernah ditemui ketika ada di ini ya, di pentas atau di pasar malam ataupun sejenisnya. Pasti pernah menemui ini. Atau ada yang belum pernah menemui ini? Pernah menemui nggak alat seperti ini? Pernah, Pak. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh animasi. Jadi dengan melakukan gerakan pada apa ya? Pada kanvas atau pada objek, kemudian dilihat dari satu sisi, dia akan menimbulkan sebuah pergerakan dari gambar. Nah, itu juga merupakan salah satu animasi. Itu yang animasi tradisional. Kemudian seiring berkembangnya waktu, kemudian teknologi juga berkembang, maka adanya animasi yang menggunakan teknologi atau gadget. Animasi yang menggunakan teknologi ini juga dibagi lagi. Ada animasi 2 dimensi dan ada animasi 3 dimensi. Kalau animasi 2 dimensi ya dia hanya seperti wayang. Wayang itu kan dia hanya bisa dilihat dari dua sisi, depan atau belakang. Karena dia tidak memiliki sisi yang lain atau lebar. Jadi animasi 2 dimensi juga seperti itu. Nah, sekarang animasi 2 dimensi ini juga mulai meredup karena ya sudah zamannya juga animasi 3 dimensi, kemudian didukung juga dengan adanya kamera yang bisa untuk melihat benar-benar sesuai dengan realnya objek 3 dimensi. Nah, untuk membuat animasi 2 dimensi itu bisa menggunakan Adobe Flash. Tapi Adobe Flash ini sekarang sudah berganti nama menjadi Adobe Animate. Nah, kalau yang animasi 3 dimensi, berarti dia itu animasi yang benar-benar hampir menyerupai sesuatu yang bisa dilihat dari sisi manapun. Kalau tadi 2 dimensi hanya bisa dilihat dari depan belakang, kalau animasi 3 dimensi bisa dilihat dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bisa. Nah, untuk animasi 3 dimensi ini, untuk saat ini, kebanyakan para animator itu menggunakan Blender, kemudian 3D Max, kemudian Maya, kemudian SketchUp, dan sebagainya. Nah, selain tadi ada motion graphic. Wah, ini seharusnya sebuah video ini. Jadi motion graphic. Motion graphic itu apa? Motion graphic itu sebenarnya pengembangan dari animasi 2 dimensi. Karena yang namanya motion graphic ini ya dilihat dari unsur kata. Motion kan berarti gerak. Grafik berarti grafik, gambar. Berarti gambar yang digerakkan. Jadi prinsipnya hampir sama. Bedanya apa? Bedanya kalau motion graphic itu seperti ketika teman-teman ini suka melihat YouTube kok bisa
itu merupakan salah satu contoh ini animasi motion graphic. Nah ini kita lihat contohnya juga. Halo, perkenalkan saya Febrian atau biasa dikenal sebagai Wortel. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Saya bermain game FPS dari umur 11 tahun. Apakah saya jago? Tentu tidak dong. Perang Rusia dan Ukraina udah meletus. Jadi jutaan pengungsi berlarian. Padahal semua itu bermula dari satu orang aja. Putin namanya. Nah ini. Tahun lalu dia ngebikin tulisan yang intinya tuh kayak gini. Apalagi dulu mereka tuh digabung dalam satu negara yang super gede. Saking kuatnya sampai bikin pihak barat buat bikin geng militer buat nandinginnya. Kedua raksasa ini akhirnya perang dingin yang ujungnya bikin Uni Soviet pecah. Dan itu bikin NATO nggak ada. Menurut kalian, apakah perang ini akan lanjut ke... Semoga aja enggak. Dan seperti biasa. Oke, saya ambil contoh yang lain. Oke, ini. Di bumi, Nah, ini. 97,5% merupakan air asin dan hanya 2,5%-nya adalah air tawar yang dapat dikonsumsi manusia. Malah, jumlah air tawar di bumi ini kebanyakan masih berbentuk lapisan es di kutub. Yang berarti sangat susah diminum kecuali itu kita jadi. Oke, itu salah satu contoh dari penggunaan motion graphic. Jadi memang motion graphic itu kebanyakan digunakan untuk yang menyampaikan informasi. Nah, itu boleh saja untuk pendidikan ataupun terkait dengan marketing ataupun yang lainnya. Tapi apakah penggunaan motion graphic juga ada terkait dengan penerapannya pada film? Juga ada. Jadi tergantung dengan kebutuhan saja. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya ketika nanti teman-teman tertarik dengan animasi ini, kemudian ingin mendalami motion graphic, itu banyak cara yang bisa digunakan atau aplikasi yang bisa digunakan. Kalau aplikasi yang ini ya, yang pro, aplikasi yang pro ataupun aplikasi yang dia itu harus membayar untuk mendapatkan lisensinya, itu ada ini Adobe Illustrator. Jadi nanti kita membuat ilustrasinya di sana, kemudian nanti kita akan melakukan penggabungan-penggabungan ini dengan aplikasi yang lain, bisa di-animate dan sebagainya. Ataupun dengan menggunakan Adobe Premiere juga bisa. Nah, apakah menggunakan aplikasi yang sering kita gunakan juga bisa? Bisa juga. Aplikasinya apa? Aplikasinya adalah PowerPoint. Jadi ketika teman-teman ahli menggunakan PowerPoint pun sebenarnya untuk membuat motion graphic itu juga bisa. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan banyak memanfaatkan dari sisi animasinya. Jadi nanti kita di sana ini fokus ke animasi, kemudian timeline, kemudian kapan kita after, kapan kita before, kapan kita memberikan detik-detiknya dan seterusnya. Sepertinya nanti kita akan melajari itu juga di ini ya, PPT video. Jadi ketika kita nanti belajar di PPT video ini, nanti kita juga akan menyinggung sedikit tentang motion graphic. Karena secara teknisnya sama, bedanya apa? Kalau bedanya ketika di motion graphic itu nanti banyak layer-layernya, banyak timeline yang harus didetailkan. Seperti halnya ini. Kemudian membawa guardian itu kemudian pergi mengalir. Ini kan ada pergerakan-pergerakan yang banyak. Nah, itu nanti membutuhkan layer-layer dan timeline yang banyak juga. Ini sebenarnya juga pernah saya bawa untuk pengabdian masyarakat di SD Ngurukeman belakang kampus. Untuk guru-guru di sana. Jadi penerapan PPT supaya bisa membuat media pembelajaran yang lebih bagus lagi atau lebih menarik supaya anak-anak SD itu ketika diberikan PPT ya nggak sekedar PPT seperti ini ya, harapannya PPT yang benar-benar dia itu bergerak, kemudian sangat menarik bagi siswa-siswi. Itu terkait dengan motion graphic. Nah, berikutnya ada stop motion. Stop motion akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Nih, pertemuan kelima. Stop motion itu artinya adalah pembuatan animasi yang mana kita membutuhkan objek real di depan kita yang akan kita foto.
Jadi stop motion ini untuk objeknya kita tidak membuat sendiri. Kalau tadi kan di animasi-animasi yang lain kita membuat objek sendiri, apakah itu objeknya digambar ataupun dibuat di komputer dan sebagainya. Kalau stop motion, ini objek-objeknya adalah objek yang ada di depan kita. Kita bisa membuatnya dari tanah liat, ataupun dari plastisin, ataupun boneka, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Dan itu kita susun, kemudian kita foto sedemikian rupa, kemudian setiap pergerakan itu difoto, setiap pergerakan difoto. Jadi kan nanti ujung-ujungnya juga sama. Ujung-ujungnya adalah kita mengumpulkan banyak gambar. Nah, stop motion ini cukup mudah dibuat, tetapi harus membutuhkan banyak jepretan dari foto juga. Karena video yang bagus itu adalah video yang mana dalam 1 detiknya dia itu membutuhkan beberapa frame. Frame ini artinya adalah foto itu. Jadi kalau teman-teman ingin melihat contoh dari stop motion yang bagus, itu adalah film kartun Shaun the Sheep. Jadi Shaun the Sheep itu dia itu animasinya menggunakan stop motion ini. Saya dulu juga kaget ketika mengetahui Shaun the Sheep ternyata menggunakan stop motion. Saya kagetnya kenapa? Kagetnya adalah animasi atau kartun tersebut pergerakannya sangat-sangat halus. Jadi saya nggak mengira kalau itu adalah stop motion. Nah, kita coba lihat behind the scene Shaun the Sheep. Shaun the Sheep. Nah, ini kita lihat. Hadirkan mobil impian jadi kenyataan. Apapun momennya, Travel solusinya. Download sekarang. Oke, seperti itu ya. Ini behind the scene dari Shaun the Sheep. Apakah teman-teman nanti juga bisa membuat sebuah video dengan stop motion? Ya, pasti bisa. Bedanya adalah di pergerakannya. Kalau ingin pergerakan yang semut ya berarti harus dibuat yang detail. Kemudian setiap pergerakan itu jaraknya jangan terlalu jauh, itu juga akan mempengaruhi. Nah, sekarang kita sampai ke prinsip animasi. Prinsip animasi itu ada beberapa, salah satunya adalah kemampuan menggambar. Kemampuan menggambar ini kalau kita nanti menggunakan model stop motion dengan objek yang telah ada ya, di sini kita bisa mengabaikannya. Kemudian prinsip animasi yang kedua adalah menekan dan meregangkan. Jadi supaya pergerakan itu dari yang awalnya adalah benda mati seolah-olah benda hidup atau makhluk hidup. Kemudian antisipasi. Jadi bagaimana sih supaya audiens atau orang itu memahami dan menikmati dari animasi yang ditampilkan. Kemudian staging, yaitu
Ya intinya pada dasarnya adalah fokus ke audience atau user. Karena kita membuat itu kan sebenarnya bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk orang lain. Nanti terkait dengan yang lain silahkan dibaca di materinya. Oke, itu materi dari saya terkait dengan animasi di pertemuan hari ini. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Silahkan, ada atau tidak? Pak, mau tanya Pak, kalau animasi 3D itu gimana ya bikinnya ya Pak? Sama aja gambar atau apa itu Pak? Oke. Animasi 3D itu basicnya juga dari gambar. Tetapi dari gambar tersebut kita buat 3D. Saya akan beri contoh sebentar ya. Saya akan membuka aplikasinya. Kalau saya untuk membuat 3D, itu saya biasanya menggunakan Blender. Jadi walaupun tadi sudah saya sebutkan ada 3D Max, kemudian ada Maya, dan sebagainya, saya kurang familiar. Saya familiarnya menggunakan Blender. Oke, saya akan share screen. Nah, ini aplikasi Blender. Jadi Blender ini aplikasi yang komplit. Kenapa komplit? Karena dia bisa digunakan untuk membuat 3D, kemudian bisa digunakan untuk editing video, bisa untuk menggunakan, ini bisa digunakan untuk compositing video, dan seterusnya. Ini saya langsung aja ya. Bentar. Saya berikan contoh. Nah, ini. Nah, ini adalah monyet. Nah, jadi ini 3D. Ini sebenarnya juga gambar, cuma gambar yang dia lebih didetailkan lagi, kemudian ada sisinya. Kalau saya sebutkan tadi, ada 2 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti kan contohnya adalah wayang. Dia hanya bisa dilihat dari depan dan belakang. Tapi kalau 3D, dia bisa dilihat dari samping juga. Nah, ini samping monyetnya seperti ini. Nah, apakah cukup seperti ini aja? Enggak. Karena nanti dengan Blender, kita bisa memberikan ini material. Material itu terkait dengan warnanya. Oh, misalkan warna ini, warna lidah. Warna lidah itu tuh pink, maka kita bisa memberikan warna pink. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah monyet kan dia berbulu. Nah, kalau berbulu, dia nanti juga bisa tidak diberikan warna, tapi lebih yang spesifik lagi. Namanya adalah texturing. Jadi texturing itu artinya seperti relief. Relief itu teksturnya bagaimana? Oh, dia bergelombang, kemudian ada apa ya? Ada sela-selanya, misalkan yang di ini kelihatan, yang sana enggak. Nah, itu namanya texturing kalau di dalam 3D. Nah, begitu juga dengan ini, misalkan monyet ini. Monyet itu ini texturingnya adalah berbulu, kemudian ada ini ya, ada yang kelihatan, ada yang enggak, kemudian ada yang bagian dalam hitam, bagian luarnya mungkin nanti coklat, kemudian coklat lagi yang berbeda sedikit. Nah, itu nanti menggunakan istilahnya adalah tekstur. Seperti itu Mas Luhat dan teman-teman yang lain terkait dengan 3D. Semoga sudah lebih jelas. Ada lagi? Silahkan. Saya Pak. Silahkan Mbak. Kalau yang stop motion tadi itu pakai kertas gitu juga bisa ya Pak? Oke, stop motion pakai kertas bisa. Jadi pada dasarnya stop motion itu adalah dari objek yang ada. Terkait dengan objeknya itu nanti menggunakan apapun nggak masalah. Apakah kita menggambar kemudian difoto, ya sebenarnya itu juga nggak masalah. Kemudian
Kalau ingin lebih bagus lagi supaya ada nuansa 3D-nya, ya tadi menggunakan objek yang benar-benar 3D, misalkan menggunakan boneka, kemudian menggunakan environment. Environment itu pendukung. Jadi misalkan ketika kita ingin membuat sebuah animasi tentang sekolah, yang nama sekolah kan pasti ada orang, kemudian ada gedung dan sebagainya. Nah, orangnya bisa menggunakan mainan, kemudian gedungnya juga bisa menggunakan gedung-gedung mainan itu juga bisa. Nanti stop motion-nya, nanti walaupun stop motion itu masuk di teori, nanti teman-teman praktek ya. Nah, ini saya bocorkan dari sekarang. Nanti stop motion-nya adalah fokus ke ini, profil teman-teman. Jadi nanti stop motion-nya adalah membuat sebuah video profil dari teman-teman. Nah, isinya apa? Isinya bebas. Teman-teman mau menampilkan apa di profil teman-teman? Apakah cuma identitas pribadi aja ataupun yang lainnya? Nggak masalah, itu saya kembalikan ke teman-teman. Nanti saya berikan contoh juga ini hasil dari kakak tingkat kalian. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau green screen itu termasuknya ke apa itu, Pak? Apakah ke animasi atau bukan, Pak? Green screen itu green screen itu bisa masuk ke animasi, bisa masuk ke video. Sebenarnya kan animasi juga merupakan dari video. Jadi green screen itu adalah supaya salah satu upaya ketika nanti dilakukan editing, itu nanti akan lebih mudah. Misalkan begini, misalkan saya itu ingin membuat video di jembatan, sedangkan saya itu nggak punya environment atau perlengkapan dengan jembatan tersebut, ataupun jembatan ini mungkin background-nya bingung. Adalah video. Jadi pada intinya, kapan kita menggunakan green screen, kapan kita nggak butuh green screen. Ketika kita menggunakan green screen itu artinya ketika saya membuat sebuah video untuk menunjukkan, misalkan saya beri contoh, saya ingin menyeberang ke jembatan antara Jawa dan Kalimantan. Jembatan kasih, artinya dibuat-buat. Nah, oke, maaf ya, ini tumben sinyalnya nggak stabil. Jadi perusahaan green screen ini, saya ulangi, dia itu untuk membantu pembuatan video yang fantasi. Jadi yang aslinya objek itu nggak ada, kemudian dibuat jadi ada. Dia misalkan, saya itu berjalan dari Jawa ke Kalimantan menggunakan jembatan tersebut. Jadi ketika pengambilan gambarnya cuma jalan biasa saja, tapi di latar belakang itu warnanya hijau. Jadi dengan penggunaan warna hijau tadi akan mudah dihapus
Kemudian nanti di background yang di dalam editingnya menggunakan texturing yang telah kita gambar tadi. Jadi ada jembatan antara Jawa dan Kalimantan. Seperti itu, Mas Ulhak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin saja teman-teman yang dapat kita pelajari kesempatan hari ini. Semoga yang tadi singkat ini ya, walaupun singkat, semoga sudah jelas dan sudah bisa untuk memahami apa sih yang saya sampaikan. Kemudian untuk tugas-tugas berikutnya, karena tugas berikutnya ada stop motion, juga tidak lepas dari animasi ini, semoga nanti juga bisa. Akhirnya dengan ucapan adalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.